Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kaifa warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Rahan? Nabi khair. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas serial sahabat, 10 serial sahabat soleh yang insya Allah kisahnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas satu yang pertama dari 10 sahabat tersebut. Ya, betul. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah dari kalangan tabi'in, ya, yang namanya adalah Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini beliau berasal dari keluarga budak, ibunya budak, kesayangan dari istri sahabat yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang bernama Khairah. Maka ketika Khairah ini hamil, ya, mengandung Hasan Al-Basri, Ummu Salamah ini begitu senangnya luar biasa, sehingga beliau menunggu waktu-waktu kapan lahirnya ini bayi yang dikandung oleh Khairah ini. Maka ketika lahir, wah, senang sekali, langsung digendong sama Ummu Salamah. Dan bahkan kebahagiaan dan kelahiran Hasan Al-Basri ini ternyata tidak hanya di dalam rumah Ummu Salamah, tapi juga di dalam rumah seorang sahabat mulia yaitu Zaid bin Thabit, karena suami dari Khairah ini adalah budak dari Zaid bin Thabit, namanya Yasar. Maka kalau kita nasabkan Hasan Al-Basri ini Hasan bin Yasar, ya, lalu kemudian karena kemasyhurannya terhadap kota Al-Basri yang dimana beliau tinggal dan menimba ilmu serta wafat di sana, itu sehingga dinisbatkan dengan kota tersebut Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri ini diasuh oleh Ummu Salamah, ya. Suatu hari ketika Ummu Salamah, Khairah atau budak dari Ummu Salamah ini sedang pergi, maka kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana karomah dari Ummu Salamah. Hasan Al-Basri bayi ini nangis, lalu kemudian diangkat dan dipeluk dan diui oleh Ummu Salamah, dan qadarullah atas izin ternyata air susunya keluar. Ya. Padahal sebagaimana kita ketahui Ummu Salamah itu sudah tua, bahkan tidak punya anak ketika menikah dengan Rasulullah. Secara logika kan nggak mungkin, ya. Orang sudah tua tidak punya anak itu mengeluarkan ASI. Tapi ini bentuk dari kasih sayang Allah kepada keluarga Ummu Salamah, dan juga karomah kepada Hasan Al-Basri, dan juga karomah kepada Ummu Salamah, sehingga Allah, atas izin Allah, maka keluarlah ASI dari Ummu Salamah tersebut. Maka Ummu Salamah menjadi ibu dalam dua sisi bagi Hasan Al-Basri, yaitu ibu susu dan juga ibu dari orang-orang beriman atau Ummul Mukminin. Dan karena menjadi ibu susunya Ummu Salamah, maka otomatis Hasan Al-Basri ini adalah mahram bagi Ummu Salamah. Ya, ketika sudah dewasa, sudah mulai balik, ya, itu beliau menimba ilmu di rumah Ummu Salamah, bahkan di rumah Zaid bin Thabit. Jadi masuk ke rumah sahabat itu enjoy aja. Bahkan sampai masuk ke rumah istri-istri Nabi, yang mana ketika para tabiin yang lain ingin belajar kepada istri-istri Nabi, kan banyak, ya, tabiin yang menjadi muridnya para sahabat, muridnya para istri-istri Nabi itu banyak. Nah, ketika mereka mau berguru, mengambil hadis, masih berhijab terlebih dahulu. Nah, kalau Hasan Al-Basri enggak, asal masuk salam, udah berhijab atau belum berhijab, nanti menyampaikan dalam kondisi yang penting sopan pada Hasan Al-Basri. Nah, begitulah keadaan Hasan Al-Basri ketika di Madinah, ya, beliau lahir di Madinah. Ketika di Madinah ini beliau dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu luar biasa, ya, para sahabat, satu sahabat yang paling difasilitasi itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena tutur katanya, hikmahnya terutama yang paling dipegang dan diambil oleh Hasan Al-Basri ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Lalu kemudian ketika beliau sudah berumur 15 tahun atau 14 tahun, dalam suatu riwayat beliau berhijrah bersama keluarganya ke Basrah. Maka dari sinilah Hasan Al-Basri yang awal adalah Hasan Yasar, dengan Basratkan kepada kotanya beliau, melakukan perjalanan menuntut ilmu, kemudian kehidupan beliau sampai beliau wafat. Nah, lalu ketika beliau berada di Basrah, beliau selalu berkunjung kepada sebuah masjid yang bernama Jami' al-Basrah.
Masjid Jami'nya di kota Basrah. Di situ salah satu sahabat itu sahabat Abdullah Abbas, ya. Itu para tabi'in, orang banyak ilmu dari Abdullah bin Abbas ini. Ya, akhirnya Hasan Al Basri pun tidak luput dari menimba ilmu kepada Abdullah bin Abbas. Maka beliau menjadi murid Abdullah bin Abbas. Nah, ketika di Basrah, maka Hasan Al Basri ini ketika sudah dewasa, beliau dijadi sebagai imam dan khatib di kota paling hebat yang dimiliki, sisi yang dimiliki oleh Hasan Al Basri ini. Setiap kali beliau berkhutbah atas suatu tema tertentu, maka akan menjadi perubahan bagi kota tersebut. Beda sekali sama yang terjadi zaman kita ya, Han, ya. Orang-orang kalau datang Jumat itu hanya syarat tergugurnya kewajiban Jumat. Entah tidur ngobrol Jumat itu enggak. Banyak sekali sholat Jumat itu seperti ya nina bobo bagi orang-orang, tidak ada kesan sama sekali. Tapi Hasan Al Basri ini enggak seperti itu. Ya, nanti ada rahasia kenapa Hasan Al Basri setiap tema yang ia sampaikan ketika khutbah Jumat itu bisa perubahan bagi penduduk kota Basrah. Salah satunya pada suatu hari, ini kisah terkenal ya. Para budak itu datang ke Hasan Al Basri. Budak itu berkepada Al Basri, ketika khutbah Jumat nanti, sampaikanlah tentang berbuat baik kepada para budak. Dan itu yang aspirasi dari para budak. Para budak-budak beraspirasi kepada Hasan Al Basri. Kata Imam Hasan Al Basri, insya Allah saya akan menyampaikan tentang berbuat pada budak. Besok Jumatnya Imam Hasan Al Basri khutbah, belum tentang berbuat baik kepada budak. Minggu Jumat berikutnya ternyata bukan juga temanya, bukan tentang para budak. Sampai para budak itu bingung, kenapa Hasan Al Basri ini tidak berkhutbah dengan tema yang kita minta, berbuat baik kepada budak. Sampai Jumat ketiga, Jumat keempat, barulah Hasan Al Basri menyampaikan berbuat baik budak. Setelah khutbah Jumat yang dilakukan Hasan Al Basri tersebut, orang-orang yang memiliki budak pada saat itu langsung membebaskan para budak. Masya Allah. Ya, dibebaskan, ribuan, ratusan budak dibebaskan oleh para majikan masing-masing. Bahkan ada yang tidak membebaskan tapi berbuat baik kepada para budak. Ya, mereka berbuat baik. Maka para budak ini datang kepada Hasan Al Basri, ditanya, apa engkau menyampaikan tentang berbuat baik sekarang, sedangkan sudah dari juga. Tahu nggak apa jawaban Imam Hasan Al Basri? Ini kenapa Hasan Al Basri ini ketika menyampaikan khutbah tentang tema apapun, maka menjadi perubahan. Karena Imam Hasan Al Basri berkata, kenapa waktu kalian bertanya pada Jumat tersebut aku belum berkhutbah tentang tema tersebut, aku belum mengamal, maka pada minggu kalian berbuat baik kepada para budak, maka bukan karena punya budak. Aku mengumpulkan uang, minggu kedua aku beli budak, lalu kemudian minggu ketiga aku berbuat baik kepada budak-budak yang aku beli, minggu keempat baru aku bebaskan budak yang aku beli. Baru itu berkhutbah berbuat baik kepada budak. Langsung kan terjadi perubahan di kota Basrah. Nah, ini kata para ulama, karena apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al Basri itu sebelum beliau sampaikan kepada umatnya, pada jamaahnya, kepada masyarakat, maka beliau mengamalkan terlebih dahulu. Itu perbedaan khatib-khatib zaman sekarang, khatib zaman ya. Nah, itu Hasan Al Basri. Ya. Hasan Al Basri ini pernah pada suatu hari beliau hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, seorang penguasa Irak, penguasa Irak, Kufah dan Baghdad nanti sama Hajjaj tentang kebenciannya, ya kan, membunuh tabi'in, membunuh para ulama. Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Maka ibadah Hasan Al Basri adalah beliau sepi dari mengingatkan para penguasa. Nah, maka pada suatu hari Hajjaj bin Yusuf ini membangun sebuah istana yang megah di salah satu kota di Irak. Megah. Lalu kemudian Imam Hasan Al Basri, masyarakat menghadiri pembacaan dari
tersebut ya. Jadi namanya kalau zaman sekarang itu ada apa, ini toko baru nih, kemudian opening, grand opening. Grand opening. Ketika grand opening tanah yang dibuat oleh Haji kota tersebut, makanya sama para ulama mengundang syarat atau grand opening. Ya di situ otomatis ada apa namanya walimah itu ya syukuran. Nah, Imam Hasan Basri datang ketika melihat ini apa istana yang dibangun begitu megahnya, maka Hasan Al Basri mengingatkan Haji bin Yusuf, mengingatkannya kepada Haji bin Yusuf, kalau seandainya kata Hasan Al Basri, kalau seandainya Yusuf ingat apa yang berlaku Fir'aun yang telah membuat singgasana yang besar tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diingatkan. Sampai akhirnya orang-orang khawatir tentang keselamatan karena siapapun ulama yang dua kalau nggak di penjara sampai mati. Dia meninggal nggak enak pilihannya. Ya, itu. Akhirnya diingetin, wahai imam, stop, jangan seperti itu. Lalu kemudian Hasan Al Basri berkata kepada orang-orang yang mengingatkannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah kepada para ulama untuk menyampaikan kebenaran pada siapapun yang berbuat dolim. Maka pada suatu hari Haji bin mendengar sampai pada Haji bin Yusuf bahwasanya tentang mengkritik perlakuan Haji bin Yusuf. Akhirnya Haji bin Yusuf mengatakan kepada para pemukanya, ya, siapa budak Basroh? Panggil budak Basroh yang berani mengkritikku, panggil. Itu Haji bin Yusuf sudah menyebar Algojo, udah siap diaksi. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah kepada para ulama untuk menyampaikan kebenaran pada siapapun yang berbuat dolim. Maka ketika Haji Hasan Al Basri ini dipanggil oleh Haji bin Yusuf, mana budak Basra? Budak dari Basra. Kemudian perjalanan beliau ada di beliau doanya ini kita amalkan kalau kita dipanggil muasa sesuai sudah dipraktekkan ya. Haji bin Yusuf Hasan Al Basri itu mengutip firman Allah dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa izzu man ta'tu man tasya biyadikal khair karena contohnya milik Allah. Allah memberi pada siapa yang Allah kehendaki dan Allah mencabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu dilanturkan oleh Imam Hasan Al Basri enggak secara keras, beliau seperti berzikir gitu. Cuman beliau mengucapkan doa itu. Maka ketika sudah sampai di berhadapan dengan siapa? Haji bin Yusuf At-Taqafi, yang anehnya Haji bin Yusuf yang tadinya mau mengeksekusi, tiba-tiba Hasan Al Basri disuruh duduk di sana. Haji bin Yusuf yang berdiri. Lalu kemudian Haji bertanya tentang beberapa hal tentang perkara agama. Dijawab ya. Justru yang tadi mau eksekusi malah yang terjadi adalah pertanyaan tentang agama ya. Dan yang anehnya itu Haji bin Yusuf Hasan Al Basri sudah selesai. Lalu kemudian Haji bin Yusuf terima kasih, jazakallah imam, makasih banyak buat imam. Akhirnya dipersilakan pulang. Melihat peristiwa yang begitu mengheran bagi semua
Ya heran sekali orang awalnya emosi kan. Akhirnya ditanya, kenapa? Ya ini semua sudah siap Gue aja udah siap, udah bawa pedang. Jangan Hasan al-Basri, karena aku meminta perlindungan Allah dan baca doa. Dikasih tahu, beliau membaca doa beliau. Jadi apa namanya? Sama ini berapa kali berada penguasa. Karena beliau didatangi Umar bin Ubairah. Umar bin Ubairah ini salah satu gubernur mana. Ketika itu khalifahnya adalah Yazid bin Abdul Malik. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz puasa 2 tahun setengah, ya, dengan penuh keberkahan. Umar bin Abdul Aziz wafat, digantikan dengan Yazid bin Abdul Malik, anaknya Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Nah, ketika Yazid menjadi khalifah, Bani Umayyah itu memerintahkan hal-hal yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Maka Umar bin Ubairah ini memanggil 2 ulama, Syafi'i ini agak unik, agak lucu. Nanti kita bahas di seri berikutnya. Ada kita bahas Imam Syafi'i. Nah, Umar bin Ubairah ini hanya tentang pelaksanaan kepada para gubernur. Dihadapkan gubernurnya ini Asy-Syafi'i, sini Hasan al-Basri. Wahai para ulama, aku diperintah oleh Khalifah bin Ali untuk kesuksesan yang penuh. Gimana sikapku ini? Apa yang harus aku lakukan? Imam Syafi'i memberikan jawaban untuk berpihak kepada Yazid. Taatilah perintah Yazid. Ya. Sedangkan Hasan al-Basri memberikan jawaban yang luar biasa. Hasan al-Basri, wahai Umar, ya gubernur, tahuilah takut kau kepada Allah, jangan takut pada Yazid. Sesungguhnya murkanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpa Yazid, sedangkan murkanya Yazid tidak akan pernah menimpa Allah. Dan sesungguhnya engkau sekarang hidup di atas bumi yang begitu luas, ketika akan depan dengan malaikat maut yang memiliki wajah yang mengerikan, dan di situ tidak ada Yazid, hanya ada Allah. Insya Allah jawabannya Keren ya. Ya, Hasan al-Basri jawabannya Masya Allah, ya, luar biasa. Lalu kata Hasan al-Basri kepada Yazid, kepada siapa? Umar bin Ubairah, wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berkata tidak ada kata apapun kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dinasihati oleh Imam Hasan al-Basri, ternyata siapa Umar bin Ubairah lebih condong kepada pendapat Hasan al-Basri. Asy-Syafi'i tergiring. Akhirnya ngobrol banyak sama, ini kan Asy-Syafi'i nih, sama Hasan ngobrol banyak. Setelah salah terpinggirkan, Imam Asy-Syafi'i keluar dari sananya Umar bin Ubairah. Akhirnya keluar dan beliau berkhutbah di depan para manusia, di depan para rakyat. Wahai para manusia, siapapun yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka siapa Asy-Syafi'i ini ceramah, ya dia keluar dari istana Umar bin Ubairah dan dia ceramah di depan rakyatnya. Siapapun, wahai para manusia, lihatlah aku diusir oleh Umar bin Ubairah dikarenakan aku lebih memilih wajahnya. Itu memilih wajahnya Yazid, dia berpada sebagai masa meskipun berlaku zalim. Jadi lebih memihak kepada Yazid, sedangkan Hasan al-Basri dia berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Ubairah pun lebih condong kepada siapa? Hasan al-Basri. Maka barang siapa yang memilih manusia, mendapat ridho manusia, maka dia akan dijauhi oleh Allah. Dan barang siapa yang dekat kepada Allah, maka akan dekatkan dengan para manusia. Itu yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i kepada masyarakat. Nah,
Lalu kemudian Hasan al-Basri ini terkenal dengan quotes-nya. Tahu kan quotes, kata-kata yang dijadikan kata-kata mutiara dari kalangan tabi'in itu rata-rata Imam Hasan al-Basri kata-kata mutiara. Nah, Imam Hasan al-Basri itu penuh dengan hikmah. Di antaranya beliau pernah berkata takut tentang rizkiku. Ya, rizkiku, aku tidak takut tentang rizki, meskipun aku tidak tahu rizkiku ada di mana, tapi rizkiku tahu aku ada di mana. Mantap. Lalu pernah suatu hari Imam Hasan al-Basri itu ditanya, ada seorang yang berbuat maksiat, ya, ada maksiat berbuat baru dia bertobat. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Hasan, aku berbuat maksiat, tobat, tapi aku rasanya malu ya, tobat sama Allah, soalnya saya maksiat. Ya, ini seperti zaman sekarang kan, orang wah pada gue terbalik-balik lagi, percuma yang usah tobat-tobat. Maka dijawab, malulah kau dalam bermaksiat kepada Allah, tapi jangan malu dalam berbuat kepada Allah. Maksudnya ketika seseorang itu bermaksiat, ya, kemudian bertobat, kembali lagi kepada maksiat sebelumnya, tetap jangan pernah malu untuk bertobat. Maka kata Imam Hasan, malulah kau dalam maksiat, tapi jangan malu bertobat kepada Allah. Ketika dosa, kemudian bertobat, udah bertobat lagi. Jatuh lagi, bertobat lagi, nggak usah malu, terus. Ini harus kita pegang. Nah, kemudian pada suatu hari ada juga yang datang kepada Imam Hasan al-Basri. Dia bertanya tentang maksiat. Pokoknya dia bertanya tentang maksiat sama Imam Hasan al-Basri. Coba kamu bermaksiat, tapi darat ketika kamu bermaksiat, cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat. Ada nggak? Pikir, ya nggak ada lah Imam. Sekarang kalau kamu coba, kalau itu nggak ada, opsi yang lain. Apa opsi yang lain? Ketika kamu ingin bermaksiat, pastikan kamu bisa membohongi malaikat munkar nakir. Bisa kau bermaksiat lalu kemudian mati, bisa munkar nakir. Sekarang opsi ketiga, ketika kamu bermaksiat, berpikir ketika dalam maksiat itu nanti umil hisab, ya, bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peradilan. Maka kata orang tersebut, mana bisa wahai Imam? Ya udah, kalau gitu dipikir. Kalau tiga opsi itu nggak ada yang bisa, ya itu jadi renungan, sebenarnya renungan buat kita semua. Jadi banyak sekali kata-kata quotes, kata-kata Imam Hasan al-Basri menjadi kata-kata sampai sekarang. Jadi lalu kita akhiri ini, Imam Hasan al-Basri itu hidup sampai 60 tahun pada beliau wafat. Itu di Masjid Jami Al-Basra itu sampai tidak ada sholat asar berjamaah. Kenapa coba? Karena bergiliran. enggak, bukan. Karena saking sedihnya atas wafatnya Imam Hasan al-Basri. Ya mungkin bisa jadi karena bergiliran juga, karena banyak yang melihat, ya, mensolati, dan juga mereka atas wafat al-Basri. Dia pernah sholat asar, sholat apapun di waktu nggak pernah asarnya nggak. Maksudnya nggak ada secara berjamaah di masjid. Jadi itulah sekilas Hasan al-Basri. Sekian tentang Hasan al-Basri. Kalau teman berikutnya kita akan membahas kisah serial anak Soleh. Asalnya enggak. Maksudnya nggak ada secara berjamaah di masjid. Jadi itulah sekilas Hasan al-Basri. Sekian tentang Hasan al-Basri. Kalau teman berikutnya